Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat religi, berjumpa kembali dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra. Dan saat ini sudah bersama saya Kepala Subdirektorat Bina Kelembagaan KUA pada Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Wildan Hasan Syadzili, STHI MED. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Selamat datang di Sulawesi Tenggara Pak, dan selamat berkunjung di Geraha Moderasi Kemenak Sultra. Luar biasa, makasih. Iya, izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan. Sebagaimana kita ketahui, selain moderasi beragama, revitalisasi KUA juga merupakan program prioritas di antara 7 program yang digagas dan dicanangkan oleh Kemenak RI. Barangkali bisa saya tahu sedikit nih Pak mengenai apa yang melatar belakangi sehingga perlu adanya revitalisasi KUA itu sendiri. Silakan Pak. Sebelumnya terima kasih. Pertama sekali ini surprising betul. Kami tidak dikasih prolog bahwa Kemenak Sultra sudah sedemikian melompat jauh dari yang kami bayangkan. Nampaknya ini perlu juga dilihat oleh kanwil-kanwil lain di 33 provinsi yang lain, bahwa perubahan yang kita bayangkan bisa mudah terjadi ketika kita betul-betul punya komitmen kuat. Saya ucapkan selamat untuk jajaran Kanwil Sultra yang sudah bergerak dengan jargon 3B-nya itu. Luar biasa sekali, itu betul-betul menggerakkan kita semua. Nah, untuk revitalisasi itu sendiri, nampaknya sih saya hadir dalam waktu yang singkat sekali, baru kemarin sampai di sini, diskusi sekilas di malam hari, kemudian di pagi hari tadi dengan teman-teman kantor urusan agama. Saya yakin betul kantor urusan agama yang memang mempunyai akar historis yang sangat kuat dengan Kementerian Agama itu sendiri akan menjadi avant-garde, akan menjadi backbone, akan menjadi baris terdepan dalam gaungan moderasi beragama yang memang sudah tercantum dengan tegas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan pada periode kepemimpinan Gusmen dipertegas lagi menjadi program prioritas. Dua-duanya berada di sana. Revitalisasi KUA menjadi program prioritas, dan include dalam revitalisasi adalah menjadikan KUA sebagai rumah moderasi beragama. Dan hari ini ruang podcast ini bersebelahan dengan Geraha Moderasi Beragama. I have to say, kanwil-kanwil, kepala kantor wilayah provinsi, come to Sultra, lihat bagaimana Geraha Moderasi Beragama didesain di sini, berada di etalase terdepan dari gedung Kementerian Agama. Ini jelas yang disebut oleh Gusmen bahwa Kementerian Agama adalah kementerian untuk seluruh agama. Beliau menyebutkan saya menteri untuk semua agama. Kanwil Sultra juga bilang begitu, dan nyata dibangunnya Geraha Moderasi Beragama. Luar biasa. Makasih Pak. Kemudian Pak, ini kan saat ini KUA tidak hanya sekedar menjadi tempat untuk pencatatan nikah, namun dicanangkan sebagai tempat mekanisme dan pemberdayaan ekonomi umat. Iya, salah satunya. Dan kemudian menjadi rumah moderasi beragama berbasis komunitas. Barangkali bisa dijelaskan sedikit Pak tentang hal ini. Oke, terima kasih. Jadi memang ada penelitian terbaru yang menyebutkan bahwa masyarakat mengetahui layanan di KUA hanya seputar nikah. Layanan yang lain tidak begitu diketahui. Masuk ke pertanyaan kedua, bagaimana dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dari KUA? Ternyata masih bergerak di situ lagi. Masih minta layanan nikah yang ditingkatkan. Ini tidak kemudian kita langsung menganggap bahwa kalau begitu udah betul bahwa kita hanya fokus di layanan nikah. Enggak. Ini harus menjadi pelecut kita bahwa kantor urusan agama harus segera betul-betul meningkatkan konfidensinya, kepercayaan dirinya, bahwa kita harus menyampaikan seluruh fungsi yang dibebankan kepada kantor urusan agama, yang secara ringkas kami sebut tidak hanya soal pemberdayaan ekonomi, tidak hanya rumah moderasi beragama, tapi yang paling pokoknya adalah menjadi pusat layanan keagamaan. Jadi mudahnya, KUA akan menjadi miniatur dari Kementerian Agama di tingkat kecamatan.
Dan ini menandakan bahwa Kementerian Agama adalah kementerian yang betul-betul tersebar dan terbesar. Terbesar, satuan kerja kita terbesar, tidak ada kementerian lain yang punya satuan kerja terbesar seperti kita, dan tidak terkotak dalam lokasi tertentu, tapi 88% kecamatan kita terisi oleh 5.963 KUA dan 514 kan kemenang kabupaten kota, 34 provinsi lengkap, di pusatnya pun ada. Jadi kita lengkap, struktur kita dari pusat sampai daerah, saya sebut terbesar dan tersebar. Baik Pak, barangkali terakhir ya Pak, bagaimana sejauh ini implementasi pengaruh utama moderasi beragama di KUA? Oke, terima kasih. Sebelumnya yang harus kita sekarang perdalam dalam program revitalisasi adalah bukan gedungnya yang harus terbangun dengan megah, tapi yang paling penting dan butuh energi dari kita semua, termasuk dari masyarakat, adalah peningkatan kualitas SDM di KUA itu sendiri. Dan kualitas yang paling penting bukan kualitas administratif, tapi kualitas mindset. Bagaimana pengelola manajemen di KUA semakin dan terus menyadari bahwa kantor urusan agama itu disediakan untuk menjadi pelayan untuk berbagai layanan keagamaan. Dan moderasi beragama mau nggak mau bukan sebuah layanan. Moderasi beragama adalah mindset, adalah cara sikap, cara tindak, cara pikir, sehingga tidak ada satupun warga Kementerian Agama yang terpikir, yang terbersit untuk melakukan diskriminasi layanan, yang terpikir dan terbersit untuk membeda-bedakan warga negaranya. Apapun latar belakang warga negara kita, datang ke KUA, layani dengan sempurna. Itulah yang diinginkan dengan menjadikan moderasi beragama sebagai komponen penting dari 4 komponen yang lainnya dalam program unggulan Gusmen tentang revitalisasi KUA. Dan sekali lagi saya kasih catatan untuk Sulawesi Tenggara, saya melihat optimisme yang sangat besar meskipun pada 2 tahun terakhir ini yang terpilih baru 13 lokasi. Tapi ini saya sampaikan di forum bahwa program prioritas bagaimanapun harus memilih piloting dulu. Sehingga saya sampaikan kepada 180 lebih KUA yang lain agar tetap belajar tentang konten-konten moderasi beragama dari KUA yang mendapatkan program revitalisasi, agar kemudian kita bisa melakukan transfer knowledge dan membangun KUA sebagai organizational learning. Terima kasih sekali lagi, kami sudah membawa begitu besar kebahagiaan dalam kunjungan kali ini. Terima kasih. Iya baik Pak. Barangkali sedikit testimoni Pak tentang Geraha Moderasi Kemenak Sultra ini. Wow, ini tadi saya sudah menyampaikan betapa ini harus menjadi prototipe untuk kita semua. Dan Geraha Moderasi Beragama, saya nampaknya belum melihat ada di kanwil lain, sehingga ini saya sampaikan bahwa yang disebut dengan the real social agent change dan the real dari agen perubahan yang ada dalam reformasi birokrasi kah itu, atau budaya kerja yang digelorakan di Kementerian Agama, nampaknya di sini sudah bukan basa-basi. Kita sediakan rumah untuk semua agama, semua segmen, dan itu tidak ada di belakang atau di tengah, tapi berada di pintu depan kantor, di pintu depan tempat beraktivitasnya keluarga besar Kementerian Agama, sehingga ini sekali lagi merespon betul apa yang disampaikan oleh Gusmen di awal pemilihan beliau sebagai Menteri Agama, bahwa beliau adalah menteri untuk semua agama, dan beliau menolak betul melakukan politisasi terhadap agama, tapi menjadikan agama sebagai inspirasi. Baik Pak, sebelum saya mengakhiri, barangkali perkenankan saya memperkenalkan gerakan yang saat ini tengah gencar dicanangkan oleh Kementerian Agama Sulawesi Tenggara, yakni gerakan Kemenak Sultra Bersahabat, bersih, religius, santun, harmonis, berbasis teknologi, yang dibungkus dalam tagline 3B, bersama, bersatu, bersaudara. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Baik Pak, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan ini bukan menjadi yang terakhir. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B.